Ya, halo guys, kembali lagi bersama AID YouTube channel. Apa kabarnya teman-teman? Nah, di konten kali ini kembali saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari viewer, dari teman-teman ya. Nah, kali ini saya membahasnya perihal insurance ya, dunia perasuransian ya. Nah, ini ada yang tanya di kolom komentar ya, yang testimoni angkat kista epidermoid berbahayakah? Nah, yang kontennya itu ya. Nah, itu ada yang bertanya seperti ini. Itu diklaim prudensial Pak Agus? Jawaban langsung iya. Apakah benjolan itu sudah ada sebelum Pak Agus beli polis? Ya, maksudnya benjolan itu sudah ada sebelum Pak Agus beli polis? Waktu beli polis belum. Saya kan join 2009 ya, jadi nasabah sekaligus jadi tenaga pemasar dari 2009 ya. Itu belum ada, masih rata teman-teman ya. Di 2011 kalau nggak salah, di 2011 apa 2012 benjolan itu kayak apa ya? Kayak kecil lah, kayak kutil lah gitu. Kutil kecil banget gitu ya. Kecil, dari mulai kecil. Saya pegang gini, ya kecil banget deh, segede apa ya, sebesar beras, lebih kecil dari beras dah ya, lebih kecil dari beras. Pegang gitu, ini cuman ini kali ya, apa daging lebih gitu ya, saya pikir. Lama kelamaan bertahun-tahun dari 2011 2000 terus sampai 2015 itu makin membesar teman-teman, tapi membesarnya nggak ekstrim teman-teman ya. Itu udah berapa tahun tuh, dari 2011 tuh mulai muncul, kecil, dari kecil itu kecil banget, sebesar ya kurang lebih segitulah, sebesar beras itu ya. Terus lama-kelamaan makin membesar, takut juga dong, ya nggak? Nah, waktu pandemi kan 2020 tuh, mulai masuk pandemi ya, kita mau konsul cuman udah pandemi ya, cuman jadi saya nggak berani konsul, lagi situasi genting kan ya, lagi pandemi. Nah, di kemarin, di bulan Juni ya, awal di bulan Juni saya Mei akhir ya, saya memutuskan untuk check up ya. Istri saya juga bilang check up aja, takutnya ada apa-apa gitu kan, takut amit-amit lah tumor atau amit-amit ya cancer. Nah, setelah di check up ya, itu saya check upnya langsung ke dokter ya bedah ya, dokter bedah umum teman-teman ya. Dokter bedah umum mengatakan ini tidak apa-apa ya, ini hanya kista epidermoid disebutnya. Tapi dia sih bisa menulisnya benign neoplasm ya. Itu kalau benign neoplasm lebih cenderungnya ke mendekati tumor ya, kalau benign neoplasm. Tapi ini kista epidermoid teman-teman. Jadi dia nggak ada jaringan ya, dia hanya di situ aja ya. Jadi diangkat, ini pun nggak masalah sih sebenarnya, cuman ya kalau makin membesar ya lebih baik diangkat, kata dokter. Tapi ini tidak ada masalah ya, cuman kista epidermoid. Jadi kista epidermoid itu terjadi karena ada penumpukan lemak di bawah kulit ya, di bawah kulit itu nggak bisa keluar teman-teman, kejebak di situ, terperangkap di situ ya. Jadi dia membesar di situ karena pori-porinya tersumbat. Itu menyebabkan kista epidermoid. Terus bertahun-tahun ya, dia akan membesar. Ya, seperti, nah terakhir tuh sebesar, ternyata itu bagian yang di luarnya, itu bagian kecil teman-teman. Ya, sebenarnya kalau digali ke dalam, itu sebesar stroberi. Teman-teman tahu ya buah stroberi ya? Nah, sebesar itu. Jadi dia hanya bagian kecil, tapi ke dalam. Gitu. Nah, itu diangkat semua. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kan Pak Agus nggak dirawat. Betul, saya ngajuin one day surgery atau istilahnya one day care ya, kalau di insurance one day care. Jadi tindakan bedah ya, tanpa harus dirawat inap. Kok bisa? Bisa teman-teman. Teman-teman banyak yang nanya juga ke saya, Gus ini kok bisa sih lu nggak nginep? Bisa. Yang penting kan ada tindakannya itu bedah ya. Ya itu kan bedah minor sebenarnya. Nah, nggak bedah major atau intermediate, nggak, bedah minor. Kalau namanya bedah, ada tindakan bedah surgery,
ya, kalau teman-teman tanpa harus rawat inap, itu bisa diajukan, ya, diajukan bisa. Tapi pra-admission dulu, teman-teman. Ingat, pra-admission adalah jadi sifatnya pengajuan, ya. Kita konsultasi dulu ke dokter, oke? Saya kan dokter bedah umum, konsultasi ke dokter, kata dokter ini sih sebenarnya rawat jalan pun bisa. Nah, kalau mau dirawat inap pun, kalau itu nanti saya bikinin. Nah, cuman saya pikir nggak perlu lah, rawat inap kan ribet ya. Saya kan mobile, ya sebisa mungkin ngerawat inap ya nggak usah rawat inap. Nah, akhirnya diajukanlah pra-admission. Nah, pra-admission siapa yang ngajukan? Rumah sakit yang bersangkutan. Ya, pada saat itu saya di Bogor Medical Center Mayapada, ya Mayapada BMC Hospital yang Bogor. Nah, kita ajukan, ya, bilang saya ada asuransi, ini bisa klaim. Nah, dokternya sendiri sama susternya memang bisa klaim, bisa, saya bilang, karena ada tindakan. Nah, diajukan, disetujui teman-teman oleh Prudential, ya. Jadi sifatnya pra-admission dulu, jadi kita ngajuin, ya. Jadi ngajuinnya kita konsultasi dulu, nanti dokter bikin surat, ya, surat pengantar bahwa itu akan diklaimkan ke perusahaan asuransi. Nah, nanti bagian administrasi rumah sakit akan mengajukan ke Prudential. Jadi kita isi, nanti ada formnya, isian, ya, tungguin deh, ya. Nanti kalau udah dapat persetujuannya, ya boleh ditindak, disetujui. Nah, udah tinggal atur waktunya, kapan mau ditindakannya, gitu, teman-teman. Nah, kemarin saya tindakannya di bulan Juni, ya, di bulan Juni, selang seminggu deh, ya, selang seminggu, kurang lebih seminggu lah dari tanggal konsul, itu di bulan Juni langsung tindakan pengangkatan. Udah dijaminkan. Kemarin sih totalnya kurang lebih 5,5 juta sih, di full cover, ya, oleh Prudential. Jadi, terus kan ada biaya rawat jalan sebelum tindakan, ya. Itu sebesar nominalnya 280 ribuan lah, kurang lebih 280 ribuan, itu kan cek, ya, dicek sama dokter bedah, ya, dokter bedah umum, dicek, itu kita yang bayar dulu teman-teman. Nanti ada kwitansi, minta kwitansinya, ya, pastikan ada capnya, itu kan nilainya 280 ribu. Itu dirembes sebagai, ya, biaya rawat jalan sebelum tindakan. Nanti ada formnya, ya, formnya seperti ini, ya, nanti pakai form ini, teman-teman ajukan untuk rembes, ya, rawat jalan sebelum tindakan. Itu di full cover kan teman-teman, kemarin dibayar full 280 ribu, ya. Ini buktinya, teman-teman bisa lihat, ya, sudah di-approve full cover. Jadi tagihan 280 ribu, ya diganti 280 ribu. Terus tindakan yang kemarin 5,5 full cover juga. Jadi saya nggak bayar sama sekali, teman-teman, ya. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, rawat jalan di cover nggak? Tergantung, teman-teman. Tergantung penyakitnya. Terus kemarin ada nanya, kalau nggak dibedah bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kalau teman-teman demam berdarah nih, nah, demam berdarah kan nggak ada tindakan operasi. Apa yang mau dioperasi? Demam berdarah, ya kan? Nah, kalau demam berdarah dikasih obat atau infus, obat lewat infusan, ya, lewat darah. Itu harus rawat inap, betul, 1 kali 24 jam. Rawat jalan nggak bisa, teman-teman, ya. Kecuali kayak saya nih ada benjolan, terus ada apa lagi? Sifatnya benjolan dan tindakan yang harus surgery lah pokoknya, yang harus dioperasi tapi nggak harus rawat inap, itu bisa. Teman-teman ajukan pre-admission dulu, ya. Oke, teman-teman, ya. Semoga menjawab, ya, dari viewer, ya, ini dari mana ini? Bolu Hasian Hutasoid 5241, ya. Sepertinya Bapak nih, ya. Ya, semoga saya bisa menjawab, ya, pertanyaan Bapak ini, ya. Jadi nggak usah ragu, ya. Jadi, nah, terus ada yang nanya, mungkin teman-teman nanya, kalau benjolan itu udah ada sebelumnya, ya, sebelum ngajuin polis udah ada tuh benjolan. Nah, bilang aja, ya, pada saat pengajuan bilang bahwa itu udah ada benjolan, mungkin dikecualikan kalau kalau udah ada sebelumnya. Jadi teman-teman mau ngajuin asuransi nih, tapi udah ada benjolan nih di badan sendiri, ya, atau tidak mengetahuinya, ya, itu bisa, teman-teman. Ya, tiba-tiba nih, teman-teman, ini ada kayak kutil kecil, contoh nih, ya. Tapi ya kecil banget, kayak kan kalau biasa kan kalau ada daging lebih kecil-kecil itu kan, nah udah, itu nggak masalah, teman-teman.
Tapi kalau akhirnya membesar, tapi udah join sebelumnya, itu masa tunggu 12 bulan dulu kalau mau operasi. Ya, 12 bulan, semua benjolan itu ada di situ kriterianya 12 bulan, ya, itu masa tunggu. Jadi sejak join, 12 bulan ke depan, penyakit yang udah ada sebelumnya, itu tidak bisa di-cover. Tapi kalau yang sudah 12 bulan lewat, itu penyakit yang sudah ada atau bawaan bisa dijaminkan, teman-teman. Ya, yang penting teman-teman tidak mengetahui, ya, tidak tahu menau tentang penyakit ini. Nah, memang nggak pernah klaim gitu kan, itu bisa. Tapi kecuali kalau teman-teman udah nyadar nih, emang sadar nih penyakit ini udah ada nih, terus teman-teman ngajuin, teman-teman pada saat pengajuan dilolos-lolosin aja, itu hati-hati teman-teman. Saran saya mendingan ngomong, ada pernah operasi apa? Jawab aja, operasi usus buntu, bilang usus buntu. Nah, nanti paling kena pengecualian usus buntunya. Disebut pengecualian adalah segala penyakit yang berhubungan dengan usus buntu sudah tidak dijaminkan lagi. Paling itu aja sih. Ya, ada surat substandard namanya, surat pengecualian atas penyakit yang sudah ada sebelumnya. Nah, tapi penyakit yang di luar itu kan masih di-cover. Nah, gitu teman-teman. Ya, jadi bukan berarti substandard udah deh. Berarti penyakit ini udah nggak di-cover, gue udah nggak usah deh asuransi. Teman-teman, penyakit di luar itu masih ada loh, di luar yang dimaksud, ya, di luar yang sudah terjadi, ya, itu bisa di-cover. Jadi kalau teman-teman nggak jadi gara-gara satu penyakit yang sudah ada sebelumnya, itu rugi teman-teman. Mendingan teman-teman ambil, walaupun di substandard. Toh di substandardnya emang udah ada kejadian kan sebelumnya, gitu. Oke teman-teman, ya, semoga menjawab pertanyaan ini, ya, pertanyaan Bapak Bolu Hasian Hutasoid, ya, kiranya bisa menjawab, ya. Dan buat yang lainnya juga, semoga bisa menjawab, ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai one day surgery atau one day care. Itu bisa. Dengan syarat, rawat jalan, tapi ada tindakan bedah, ya. Kalau nggak ada tindakan bedah, cuman diinfus saja, atau itu nggak bisa, ya. Kan ada sifat penyakitnya cuman diinfus, dikasih obat lewat infusan, langsung ke darah, direct, ya. Itu harus rawat inap. Nggak bisa rawat jalan, teman-teman. Nggak bisa one day surgery, namanya juga bukan one day care itu namanya, ya. 1 kali 24 jam, minimal. Tapi kalau ada one day surgery, ada tindakan bedah, itu bisa. Oke? Teman-teman, sekian, ya. Seperti biasa guys, ya. Jika teman-teman yang baru nonton konten ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa, aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AYD YouTube channel. Oke guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye!